Hai, kembali bersama saya Esther dalam program Health Advice and Inspirational Stories. Nah, pada episode kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menginspirasi kita semua, juga anak Indonesia. Kenapa saya bilang anak Indonesia? Karena narasumber kita adalah seorang anak yang menginspirasi anak-anak dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang berkembang. Dia belajar sendiri, mengulik-ngulik dunia internet sehingga akhirnya dia berprestasi. Siapakah dia? Dia adalah Sheltiel Immanuel Siregar. Jadi kita sambut berikut ini Sheltiel untuk ke studio. Halo Sheltiel. Halo Kak. Nama panggilannya siapa? Bang Tiel. Oke. Kakak panggil Bang Tiel aja ya. Oke. Nah, Bang Tiel ini sekarang umurnya berapa sih? 10 tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun itu berarti kelas 5. Oh, kelas 5 ya, kelas 5 SD. Nah, tadi kan kakak dengar bahwa Bang Tiel ini baru-baru ini menjuarain sebuah lomba di sekolah yang namanya Lomba POE. Benar ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu lomba POE itu apa sih? Lomba POE itu singkatan dari Project of Entrepreneurship. Jadi kita dibagi beberapa tim untuk membuat project yang udah ditentukan temanya oleh guru kita. Lalu kita bikin PPT-nya dan kita akan presentasi di depan kelas kita pada pengambilan raport. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya Bang Tiel menang dengan di acara itu ya, di lomba itu. Iya. Itu langsung ada, maksudnya gini, babak final gitu atau langsung? Itu sendiri-sendiri. Jadi dibikin Zoom-nya misalkan kelompok 1 itu satu Zoom. Nanti orang-orang tua dari anak-anak yang ikut di kelompok 1 bakal join Zoom itu. Oh gitu. Jadi satu-satu doang. Satu-satu, setelah itu dari situ baru terlihat ini mana nih timnya yang bagus gitu ya. Ya. Dan kebetulan akhirnya yang jadi juara adalah timnya Bang Tiel gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu POE, presentasi. Emang keterampilan apa sih yang Bang Tiel punyai dengan kok bisa ikut POE itu? Waktu di POE aku di bagian buat PPT. Jadi aku yang buat PPT, nanti yang lain-lainnya cuma bikin video gitu. Oh gitu. Jadi dunia apa ya? Bikin presentasi gitu ya? Iya. Memang hobi? Suka? Iya. Suka ya? Terus itu apa? Dicari waktu sendiri, ngulik-ngulik sendiri di internet atau gimana? Kalau ada waktu luang sih ya aku cari-cari gitu. Kalau nggak ada waktu luang ya udah. Kalaupun aku bisa cari di YouTube, misalkan aku dikasih tugas untuk bikin PPT juga sendiri individu, aku bisa cari dulu di YouTube, di aplikasi yang lain gitu. Oh, nih sebelum ngomongin itu ya, hobinya apa coba? Hobinya kamu apa? Hobinya awal ya, menggambar. Gambar. Tapi gara-gara zaman makin meningkat, jadinya hobinya cuma main game ya. Tetap ya main game ya. Gitu. Tapi setelah itu, apakah main game itu menyita waktu kamu atau dengan main game itu akhirnya Bang Tiel tuh bisa menggunakan yang lain-lainnya yang berguna gitu? Jadi aku tuh kalau main game ya udah main game, tapi kalaupun aku udah mulai bosen gitu main game terus, aku nonton YouTube, lihat-lihat TikTok apa gitu. Jadinya aku bagi waktu, ada waktu sekolah, waktu main, waktu nonton, waktu makan, waktu tidur gitu. Oke, terus waktu belajarnya kapan? Tadi nggak ada nih. Waktu waktu main, waktu belajar. Aku belajarnya cuma di sekolah. Di sekolah. Terus Iya. kalau di rumah? Di rumah kalau belajarnya cuma kalau ada ujian sih. Oke. Terus kalau ngelihat kok bisa sampai apa yang
tadi aja ya di luar sebelum kita masuk studio kan kakak lihat kan presentasi kamu bikin presentasi tuh keren banget loh. Malah kalau denger-dengar papa setiap presentasi itu kamu yang bikinin. Papa bisa bikin sendiri tapi pakai PowerPoint. Nah, papa tuh masih belum tahu kayak Canva semacam-macamnya. Iya, pokoknya program-program lain yang lebih canggih. Iya. Jadi intinya kamu lebih canggih lah gitu ya dari papamu ya. Nanti marah nih kalau aku bilang iya. Oke, iya ya, tapi kenyataannya memang ternyata sekarang dunia orang tua itu kalah gitu ya secara teknologi gitu dibandingin anak-anak. Jadi itu luar biasa loh. Oke, pernah nggak suatu kali Tiel itu karena kan selama ini bantuin papanya untuk bikin presentasi gitu ya. Pernah nggak diajak papa kerja dan kayak Tiel itu asistennya gitu? Pernah sesekali tapi nggak sering. Oh nggak sering. Tetapi yang jelas siap presentasi papa itu Tiel yang bikinin ya? Enggak. Oh enggak. Cuman kalau papa yang minta ya udah aku bikinin gitu. Oke, terus tapi nggak pakai bonus segala macem kan? Enggak lah. Oh enggak lah, oke. Nah gini Tiel, aku dengar juga bahwa Tiel ini juga suka pernah menjuarain lomba wawancara atau presentasi lah istilahnya, presenter gitu. Nah benar nggak sih itu? Benar. Emang Tiel suka ya? Sebenarnya sih nggak terlalu ya, tapi pada waktu itu cuma ada 2 pilihan, bikin lomba wawancara atau lomba bikin komik. Karena aku tuh paling nggak bisa bikin komik, jadi aku cuma pilih wawancara. Oke, tapi juara pada akhirnya. Ya itu aku juga nggak kira, padahal aku kayak malas-malasan kerjainnya, tapi aku juga kaget pas aku juara gitu. Sekarang gini. Kira-kira nih boleh nggak dicontohin? Kan lomba wawancara dong, boleh sekarang dicontohin ke teman-temannya gimana caranya mewawancarain. Nih contohnya nih kakak nih jadi ininya nih, kamu jadi hostnya, kakak yang ditanya-tanya. Coba gimana? Topiknya apa nih? Terserah Tiel mau topiknya apa. Kesehatan gigi aja ya. Oke, boleh. Oke, pertanyaan. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Tiel. Perkenalkan, nama saya Seltiel dari SDK PPK Penabur Bintaro Jaya. Bolehkah saya mewawancari Kakak? Boleh. Oke Kak, topik kita pada hari ini adalah kesehatan gigi dan mulut ya Kak. Oke. Pertama-tama saya akan bertanya, berapa lama sih Kakak menyikat gigi? Nggak ngitung nih ya berapa lama ya. Tapi kalau nggak salah mungkin 2 menit, 3 menitan kali, 2 menitan mungkin ya gitu. Oh, oke Kak. Kakak itu sikat gigi kapan aja sih? Malam, sore, atau kapan? Kakak sikat gigi itu pagi ya. Terus sama malam mau tidur. Seperti itu. Menurut Kakak, kesehatan gigi dan mulut itu penting gak sih? Penting. Sebenarnya penting, tapi ya itulah karena kakak ini sebenarnya takut sama dokter gigi itu bukan dokternya ya. Dengar suaranya nging gitu. Jadi akhirnya kakak itu males. Takut ke dokter gigi untuk periksa rutin. Sampai akhirnya terlambat lah giliran usia segini karena dulu ya jarang rutin ke dokter gigi, buntutnya kan bolong-bolong. Nah makanya itu kalau menurut kakak sih penting banget untuk kesehatan gigi dan mulut. Oke Kak, terima kasih. Oke, thank you. Wah luar biasa ya gini. Thank you Tiel sudah mewawancarain kakak gitu. Jadi kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya ya. Oke. Baik sahabat Hai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan sahabat kita Tiel Immanuel Siregar setelah segmen berikut ini. Salam Hai.
Hai, kembali dalam program Health Advice and Inspirational Stories. Nah, kita sahabat Hai, kita akan berbincang-bincang lagi dengan sahabat kecil kita yaitu Seltiel Immanuel Sregar. Nah, kita lanjut lagi ya. Kamu tadi kan sudah wawancarain kakak. Sekarang gantian lagi ya, aku yang wawancarain kamu. Nah, Tiel nih, cita-cita Tiel itu apa sih? Masih bingung. Bingung. Ya, Utama lah, keinginan utama. jadi YouTuber sih. Jadi YouTubers. Kenapa jadi YouTubers? Karena ngelihat orang-orang kayak suka gitu loh. Suka apa nih? Suka ngelihat video-videonya, jadi kayak tertarik gitu mau coba. Oh gitu. Kan aku dengar katanya sempet sih ngobrol-ngobrol, katanya kamu pernah pengen juga jadi arkeolog. Bener nggak sih itu? Benar. Kenapa? Itu kamu tahu nggak sih arkeolog tuh kerjaannya apa? Tahu. Apa coba? Mencari sejarah, mengulik sejarah. Emang suka ya? Suka belajar sejarah. Oh, kamu suka belajar sejarah. Jadi apa keinginan tadi kan YouTubers ya. Selain itu kan keinginan utama yang tadi sempat ngobrol arkeolog katanya kan seneng kan. Nah, kok tiba-tiba kepikiran itu? Jarang loh anak kecil itu berpikiran seneng arkeolog. Apakah dengar tiba-tiba arkeolog tuh dari apa? Tiel, oh baca ini apa sih? Jadi apa nantinya gitu? Aku sempat baca dari internet gitu, arkeolog itu pekerjaan yang dicari di masa depan gitu. Oh gitu. Soalnya nggak banyak kan orang yang terlalu suka pelajaran sejarah, bahkan benci gitu. Nah, menurut aku sejarah tuh unik gara-gara kita bisa tahu gitu loh, buyut kita tuh kayak gimana, Terus cara kita ketemu nih teknologi tuh gimana gitu. Aku suka cari hal-hal begitu, jadinya aku suka sejarah. oh gitu, karena Tiel suka sejarah, terus Tiel cari-cari di internet, akhirnya wah kalau masuk jadi arkeolog ini pas banget gitu ya. Nggak kepengaruh sama film-film kan? Pengaruh juga. Oh pengaruh juga. Jadi karena pengaruh film gitu juga bisa membuat minat Tiel jadi ini pengen gitu ya. Ya, Nah sekarang kalau pengen jadi arkeolog, apa yang sudah Tiel lakukan coba? Sekarang ini emang Tiel suka baca-baca di internet sejarah-sejarah? iya. Aku suka lihat di YouTube sejarah dari suku lain, dari India, negara-negara lain gitu. Oh gitu. Sekarang ya suka apa? Kalau lagi browsing itu yang dilihatnya ya. Iya. Oke. Nah, Tiel dalam apa ya akademik nih. Kira-kira pengen tahu sih, Tiel prestasinya gimana di sekolah? Prestasi apa? Akademik. Nilainya bagus-bagus nggak rapotnya? Bagus. Ya lumayan sih. Lumayannya itu berapa? Ya 90 80 gitu. Waduh, itu nggak lumayan itu 90-80. Itu bagus. Juara berapa di sekolah? Di sekolah aku nggak ada juara-juaraan. Oh sekarang sudah nggak ada ya? Iya. Tapi nilainya Tiel rata-rata 90-80. Iya. Bagus. Nah kalau orang tua, papa, papi gitu mensupport nggak dengan apa kegiatan Tiel yang tadi katanya suka lihat-lihat di YouTube, kemudian pengen jadi arkeolog atau di sekolah juga? Kalau di sekolah sih papa dukung. Pokoknya papa dukung sih. Ya tapi agak bingung juga. Bingungnya? Nah, kamu kenapa pengen jadi arkeolog? Terus? Itu jarang loh anak kecil cita-cita jadi arkeolog. Ya, aku bilang kan alasan yang tadi gitu. Terus bilang apa lagi papa? Oh ya udah, asalkan kamu pengen
belajar konsisten dengan hal itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, jadi terus dari kegiatan sehari-hari orang tua mendukung ya, papa Iya. mendukung ya. Nah terus kalau Tiel ini tadi ngomongin kiat-kiat yang tadi kan kakak lihat kan presentasi itu Tiel bagus banget gitu ya. Dan untuk anak yang berusia 10 tahun Tiel udah bantu papa untuk bikin presentasi di tempat kerjanya gitu kan. Nah apa tips Tiel buat teman-teman supaya bisa mencontoh Tiel gitu? Pertama, manfaatin waktu. Oke. Kalau ada waktu luang, kalau bisa tuh cari informasi di TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, lain-lainnya gitu. Kedua, konsisten untuk meneladaninya. Ketiga, jangan pantang menyerah kalau gagal, terus mencoba gitu. Udah sih itu aja. Itu aja. Itu yang prinsipnya yang itu bisa ditiru buat anak-anak seumuran Tiel ya. Jadi nggak kalah gitu kan. Jadi apa tadi satu? Manfaatin waktu. Manfaatin waktu. Jadi nggak cuma main games doang ya. Iya. Jadi manfaatin waktu hal-hal yang berguna lah buat kemampuan diri sendiri. Kemudian apalagi? Konsisten. Konsisten. Artinya bahwa kalau lagi pengen terus sampai bisa. Oke. Terus? Ketiga, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah itu luar biasa. Jadi itu yang bisa semoga teman-teman TL yang mendengarkan, aku juga loh, karena kadang-kadang sama tadi kan papa bikinnya PowerPoint ya. Iya. Ya. Sama berarti mesti harus pantang menyerah dan harus manfaatkan waktu belajar. Jadi thank you TL ya sudah berbagi tips-tips pada hari ini datang ke studio Omega Channel dan mudah-mudahan apa yang TL lakukan apalagi tips-tips yang tadi TL kasih itu boleh bermanfaat buat teman-teman seusia TL di luar sana. Oke? Thank you. Ya Kak. Sukses ya. Nanti wawancarain kakak lagi ya. Oke. Baik sahabat Hai, kita sudah berbincang dengan sahabat kecil kita, Seltiel Immanuel Siregar. Biarlah apa yang dia lakukan itu boleh menginspirasi kita semua. Bukan hanya anak-anak seusia dia, tapi kita sebagai orang dewasa mensupport untuk hal yang positif. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Hai.